Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, belakangan ini lagi heboh banget nih di media sosial. Ada satu nama yang terus-terusan muncul, Cloudbot. Katanya sih, ini asisten AI yang bakal mengubah total cara kita kerja. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya teknologi ini? Nah, kutipan ini udah ngerangkum semuanya. Coba bayangin deh, ada AI yang gak cuma jawab pertanyaan, tapi beneran bisa bertindak buat Anda. Dan semua ini terjadi langsung dari aplikasi chat yang tiap hari kita pakai, kayak WhatsApp atau Slack. Nah, ini dia nih yang bikin semua orang heboh. Oke, biar kita semua paham, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih Cloudbot itu dan apa yang bikin dia beda banget dari chatbot yang mungkin udah sering kita temui? Intinya gini, Cloudbot itu kayak asisten AI pribadi buat Anda. Dia tinggal di aplikasi chat yang udah biasa kita pakai, dan yang paling penting, dia jalan di komputer kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita yang pegang kendali penuh. Dia juga punya ingatan jangka panjang dan nurut sama aturan yang kita kasih. Jadi ini udah bukan lagi chatbot biasa, yang cuma bisa jawab, tapi udah jadi asisten yang beneran paham. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Ada 3 fitur utama yang bikin Cloudbot ini bukan sekedar mainan, tapi benar-benar jadi sebuah terobosan yang wow, kuat banget. Yang pertama, dan ini penting banget, dia punya ingatan. Beda banget sama chatbot biasa yang pelupa, setiap kali chat selesai, ya udah lupa semua. Kalau Cloudbot, dia ingat preferensi kita, dia ingat obrolan sebelumnya. Makin lama kita pakai, dia jadi makin pinter dan makin nyambung sama kita. Nah, ini dia yang keren. Cloudbot itu nggak pasif. Dia tuh nggak cuma diam nungguin kita kasih perintah. Dia bisa proaktif ngasih tahu kita duluan. Kebayangkan tiba-tiba dapat notif, ada 3 email penting nih, terus 20 menit lagi ada rapat. Atau mungkin, hati-hati saham yang kamu pantau turun 5%. Persis kayak asisten pribadi beneran kan? Dan ini yang paling gila. Dia bisa ngelakuin sesuatu di komputer Anda. Bukan cuma ngobrol lewat teks, tapi beneran bisa ngisi formulir, kirim email atas nama kita, mindahin file. Nah, ini yang dimaksud dengan dia megang kunci komputer Anda. Kekuatan ini jadi makin nyata karena dia bisa nyambung langsung ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Coba bayangin, kita tinggal bilang aja, Cloudbot, tolong ambil catatan rapat dari Notion, terus bikinin daftar tugas di Trello. Gila kan? Dia benar-benar bisa jadi pusat komando produktivitas kita. Oke, setelah kita bahas semua yang keren-keren tadi, sekarang waktunya kita sedikit reality check. Karena ya itu dia, kekuatan sebesar ini pasti datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Nah, kutipan ini benar-benar kena di intinya. Risiko terbesar dari Cloudbot itu bukan AI-nya tiba-tiba jadi jahat kayak di film-film, bukan. Tapi, salahnya ada di cara kita ngaturnya. Keamanannya itu 100% ada di tangan kita, para penggunanya. Banyak banget yang mikir, oh kan ini jalan di komputer gue sendiri, pasti aman lah. Hati-hati, ini pemikiran yang bahaya banget. Gini, kalau kredensial penting kayak API key, anggap aja itu kunci digital kita, sampai bocor ke file log atau ketinggalan di file konfigurasi, ya udah, nggak peduli sistemnya jalan di lokal atau di cloud. Bocor, ya tetap bocor. Cloudbot ini ngasih kita akses sistem penuh. Artinya apa? Gampangnya, nggak ada jaring pengaman sama sekali. Nggak ada guardrails. Kita punya kontrol total, tapi itu juga berarti kita 100% tanggung jawab sama keamanannya, konfigurasinya, bahkan sama biaya API-nya yang bisa tiba-tiba bengkak kalau nggak diawasi. Tapi tenang, ini bukan buat nakut-nakutin kok. Justru kita bakal bahas buku panduannya biar kita bisa pakai kekuatan Cloudbot ini dengan cara yang aman dan benar. Jadi pertanyaannya simple banget. Kalau kita udah kasih kunci rumah ke asisten kita, gimana caranya kita pastiin pintunya selalu kekunci rapat? Oke, aturan nomor 1, yang paling fundamental. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, nulis API key langsung di dalam kode itu. Itu haram hukumnya. Selalu pakai file environment kayak .env, dan pastiin izin filenya diatur biar cuma kita yang bisa baca. Ini langkah pertahanan pertama yang paling krusial. Terus, kita harus jadi detektif buat pengaturan kita sendiri. Caranya, bikin script test kecil-kecilan, jalanin, terus sisir semua file log yang ada. Tujuannya 1, mastiin nggak ada satupun jejak API key kita yang bocor di sana. Kalau kita sampai ngelewatin langkah ini, itu sama aja kayak ninggalin kunci rumah di bawah keset. Bahaya. Biar gampang, kita bisa pakai perintah simple kayak grab di terminal. Anggap aja ini kayak fitur Ctrl+F atau Find yang super canggih buat nyari kata kunci di semua file log kita sekaligus.
Ini cara paling cepat buat mastiin nggak ada informasi sensitif yang nggak sengaja kerekam. Coba deh lihat. Audit simple kayak gini bisa langsung nunjukin di mana letak kelemahan kita. Kalau ada satu aja item yang statusnya gagal, itu artinya ada celah keamanan yang harus banget langsung kita perbaiki. Tabel ini bikin status keamanan kita jadi jelas banget. Nggak bisa ditawar-tawar. Nah, untuk agen yang punya akses penuh ke sistem kayak gini, pakai Docker itu udah bukan pilihan lagi, tapi bisa dibilang kewajiban. Docker itu ibaratnya kita masukin si agen ke dalam kandangnya sendiri. Kita batasi aksesnya, jadi dia cuma bisa main di area yang udah kita tentuin aja. Ini namanya prinsip hak istimewa terkecil, dan ini penting banget. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua yang teknis tadi, apa sih satu aturan emas yang paling penting buat kita ingat waktu berurusan sama agen AI sekuat Cloudbot ini? Ini dia aturan emasnya. Cloudbot dan agen-agen lain yang sejenis itu adalah alat yang luar biasa. Beneran, mereka bisa jadi asisten yang mengubah hidup. Tapi kita harus selalu ingat, yang berbahaya itu bukan AI-nya, tapi pengaturan kita. Kalau kita kasih dia kunci rumah, maka itu jadi tugas kita buat pastiin semua pintu dan jendela terkunci rapat. Itu aja.